Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rahul Denggasing dalam channel YouTube Jelajah Kepo Production yang senantiasa menghadirkan hal-hal unik menjadi tontonan yang menarik. Jadi kalau Anda kepo, kami lebih kepo. Oke, sahabat kepo, untuk episode kali ini kita akan menayangkan salah satu permainan yang dulu jadul atau permainan tempo dulu yang saat ini marak dimainkan, bukan hanya oleh anak-anak tapi oleh orang dewasa. Ikuti penjelajahan saya ke salah satu perumahan yang katanya sudah ada komunitas atau perkumpulan dari permainan tersebut. Permainan apa gerangan? Ayo ikuti saya. Oke sahabat kepo, kita sudah masuk ke salah satu kompleks di mana ada komunitas permainan jadul tersebut. Sudah ada sayup-sayup kedengaran dari permainan tersebut. Ayo kita mendekat. Oke, sahabat kepo, kita sudah mendapati sekumpulan anak-anak dari kompleks ini yang bermain permainan jadul tersebut. Namanya mungkin tidak asing lagi, lato-lato dalam bahasa Makassar ya. Oke, sahabat kepo, saya sudah memanggil dua orang anak yang tadinya lagi rame bermain lato-lato untuk kita bincang-bincang sedikit dari permainan tersebut. Kita berkenalan dulu supaya sahabat kepo juga mengenal siapa mereka. Halo, dengan Siva atau Raka ya, tidak asing lagi nih. Ini dengan siapa namanya adek? Taki. Kenalan dulu dengan Om. Siapa? Taki. Taki. Oh Taki. Taki. Jadi ini Raka. Ya, dia adalah anak saya sendiri, ya sahabat kepo, yang sering bermain YouTube, yang mungkin kalau sahabat kepo pernah menonton ya di channel YouTube Jentago Tarasi, ya. Oke, kalau yang satu temannya adalah Taki, Taki ya? Taki. Faki kelas berapa Faki? 2. Kelas 2 SD. Faki kelas 2 SD, kalau Raka kelas 6 SD ya. SD. Oke. Jadi kita tanya-tanya sedikit apa-apa dari permainan lato-lato tersebut. Oke, sahabat kepo. Tadi kita sudah melihat beberapa anak lagi bermain-main ya, lato-lato, dan kita sudah memanggil 3 orang untuk tanya-tanya sedikit ya. Oke, sebelum saya tanya-tanya sedikit, saya ingin menjelaskan atau memberi info bahwa saat ini channel YouTube kita disponsori oleh salah satu agen dari makanan kucing dan anjing, yaitu yang seperti ini, Cat Choice dengan Grossi ya. Jadi kalau misalnya sahabat kepo ingin membeli makanan kucing dan makanan anjing, bisa langsung ke agennya yang ada di Jalan Aeropala ataupun di Jalan Samata. Oke, kita lanjut. Oke, saya berkenalan dulu di salah satu ya. Dengan siapa namanya? Salaman dulu. Siapa namanya? Siva atau Raka? Raka. Nggak asing lagi ya. Sahabat kepo, ini dengan siapa dek? Taki. Faki. Kalau ini? Rehan. Rehan. Rehan kelas berapa Rehan? 6. Kelas 6. Kalau Faki? 2. Kelas 2 SD. 2 SD atau SMP? 2 SD. 2 SD. Kalau Raka alias Siva ini sudah kelas 6 SD. Jadi sahabat kepo yang pernah menonton channel YouTube Jentago Tarasi sudah tidak asing lagi dengan Raka alias Siva ya. Saya ke Raka dulu alias Siva. Bagaimana kabarnya Raka? Takur dengan Rahul? Kalau Rahul naurus channel nah. Serialnya. Kalau Takur 2. Ya. Jadi Yang satu kan Takur ada 2 nih. 2. Satu Yang satu jadi Ya. petani jagung. Oh, petani jagung. Satu yang lagi mengajar di LPTM. Oh, LPTM. Yang itu eskavator ya. Eskavator LPTM. Oh begitu, oh ya. Jadi katanya Rahul alias saya sendiri sudah sibuk mengurus channelnya yang baru. Ya ini tadi sahabat kepo, Jelajah Kepo Production yang senantiasa menghadirkan hal-hal unik menjadi tontonan yang menarik. Oke, kita masuk ke
pertanyaan selanjutnya. Oke, Raka, saya tanya ke Raka dulu. Raka, apakah channel YouTube-nya dulu Jenta Gotarasi? Kenapa bisa vakum saat ini? Apakah karena masalah pembagian fee atau bagaimana? Iya kak, di endorse 5 juta. Deh, dikasih ke 500.000. Itu lagi dipegangkan. Ayo kecewa sahabat Kewo. Katanya endorse 5 juta cuma dikasih 500.000. Itu pun dipegangkan. Sama siapa dipegangkan 500.000-nya? Sama kita tuh dan ibu. Aduh, sama buka kartu terus ini. Itu bukan untuk apa-apa, Raka, tapi untuk ditabungkan buat masa depan tak. Oke, sahabat Kepo, kita beralih langsung ke permainan lato-lato. Daripada lama membahas tentang masalah fee dan tidak ada habisnya, kita kembali saja. Kita kembali saja ke tentang permainan lato-lato ya. Raka, sejak kapan mulai senang bermain permainan lato-lato? Itu sejak lama sih. Sejak lama? Sejak lama. Berapa minggu yang lalu atau berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan lalu? 2 bulan lalu. Kenapa memilih lato-lato sebagai permainan yang disukai? Karena viral gitu loh. Viral. Terus musimnya ya? musimnya begitu viral. Jadi ikut sama teman-teman yang suka bermain lato-lato? Iya. Begitu. Kalau siapa lagi? Vika. Vika. Sama namanya Pati. Pati sendiri bermain lato-lato karena diajak teman atau langsung beli sendiri? Sebenarnya awal-awal aku tidak punya, tapi Ya. aku pinjam. Oh, pinjam. Pinjam sama temannya. Berapa lama punya temannya dipinjam? Kita kan 30 detik. 20. Maksudnya dipinjam sekali-sekali. Kalau temannya marah, enggak? Tidak pernah temannya marah kalau dipinjam? Tidak, Ji? Oh, sekarang sudah ada permainan lato-lato sendiri? Sudah. Kalau siapa lagi? Rehan. Rehan bermain lato-lato mengikut ke mana? Ke temannya atau memang di luar bermain? Mengikut ke teman. Ke teman. Sudah berapa lama? Sebulan, berapa minggu atau bermain lato-lato? Sebulan yang lalu. Oh, begitu. Bagaimana perasaannya bermain lato-lato? Bagaimana? Apakah senang atau bagaimana? Tenang sih. Senang begitu. Sudah ada lato-latonya? Ada. Oh iya tahu. Jadi sahabat Kepo, memang permainan lato-lato seperti ini saat ini sedang digandrungi oleh anak-anak maupun orang dewasa. Jadi kalau sahabat Kepo juga ingin mencoba bermain lato-lato, saat ini sudah marak dijual di mana-mana ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan buat Raka ya. Selentingan info yang saya dapat, di sini itu sudah ada semacam perkumpulan atau komunitas lato-lato. Itu apa namanya? Itu perkumpulannya itu Labartas. Labartas. Oh, Kepanjangannya itu bahasa Spanyol itu ya? Labartas. Bukan. Tidak, itu singkatannya. Oh, singkatannya. Apa itu namanya? Lato Barang Taman Zarinda. Oh, luar biasa. Saya kira bahasa Spanyol, sahabat Kewo. Labartas. Lato bareng di Taman Zarinda. Oh, begitu. Itu kapan dibuatnya? Kapan diresmikan Labartas? Baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Sebelum kita YouTube. Jangan-jangan kemarin. Bukan. Bukan. Ya? Oh. Kemarin. Sudah berapa orang anggota atau teman-temannya yang ikut perkumpulan main-main lato-lato? Sudah berapa? Coba hitung. Termasuk bapaknya. Siapa tahu bapaknya, ayahnya biasa bermain juga, hitung juga, enggak apa-apa. Mamanya biasa main lato-lato juga mamanya. Oh, biasa juga. Hitung coba. Coba hitung. Berapa, Raka?
Tidak terbatas. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Ada belasan? Tidak terbatas. Ada sampai puluhan. 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 Atau mungkin Jadi sahabat kepo, katanya anggotanya itu semakin hari semakin bertambah, termasuk juga dihitung bapaknya, bapaknya Paki dia hitung juga. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Raka. Oke, Raka. Raka kan sudah punya perkumpulan namanya Labartas, ya. Siapa di antara teman-teman Raka yang paling jago atau mahir bermain lato-lato? Rizky. Anak belakang. Oh, anak kompleks belakang. Iya. Tapi sayangnya pemirsa, beberapa teman dari Raka itu sudah kembali ke rumahnya, dipanggil mamanya. Jadi kita coba ke siapa lagi namanya, Mate? Raihan. Kita coba Raihan untuk bermainkan lato-lato sebentar ya dengan Paki ya. Mana Paki lato-latonya? Oke, ambil dulu. Coba mainkan. Oke, di sini. Oke, sahabat kepo, kita coba melihat 3 orang ini bermain lato-lato. Oke, sini Paki. Oke, jangan sampai kena jidat Om ya. Oke, kita coba 1, 2, 3. Ya, coba mainkan. Oke, cukup Paki. Oke. Aduh pemirsa, itu tadi baru 3 orang yang memainkan, tapi memang kalau misalnya alunan nadanya tepat ya bisa dijadikan semacam melodi. Tapi kalau kurang tepat ya tergantung penerimaan dari telinga masing-masing, memang agak bising pemirsa sahabat kepo. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke sahabat kepo, tadi mereka sudah memperlihatkan cara bermainnya. Saya coba memainkannya. Coba bisa pinjam. Nah, jadi ini caranya bagaimana? Begini. Begini. Oh, begini ya. Baru langsung. Oke, kita coba pemirsa. Kelihatannya mudah sebenarnya. Ternyata susah sahabat kepo. Jadi permainan ini memang dari saya masih anak-anak sudah ada, dan dulu saya mainkan ini. Tapi sekarang karena sudah banyak kerjaan, jadi tidak pernah latihan lagi seperti ini. Susah sebenarnya. Nantilah kapan-kapan saya belajar dulu sama Raka ya. Oke, permainan seperti ini kalau dimainkan sendiri saja itu ribut ya, agak bising. Apalagi dimainkan secara bersamaan, sama-sama. Saya mau tanya-tanya dulu ke Raka. Raka, apakah ibu atau ayah atau tetangga kalau kita memainkan permainan ini, apakah ada komplain atau marah-marah kalau kita mainkan? Iya, komplain kalau malam-malam dimainkan itu ribut. Ya. Itu komplain dari tetangga, dari orang tua. Itu marah. Ibu tak marah ya? Iya, marah. Oh, saya sering mendengar ibu tak marah kalau kita main ini. Oh, kalau mereka marah, apakah langsung berhenti atau tetap dimainkan? Tetap dimainkan, tapi di luar. Di luar rumah. Di luar rumah tetapnya. Tapi kalau tetangganya marah, bagaimana? Ya ke rumah lagi. Jadi nih, Raka bilang kalau dia mainkan di rumah, kalau ibunya marah dia keluar rumah. Jadi kalau di luar rumah dia mainkan, tetangga marah dia masuk lagi. Jadi bolak-balik keluar rumah, masuk rumah. Oke, kita ke Pagi. Ini dimainkan setiap hari? Iya. Setiap hari berapa kali mainkan seperti ini? 1 kali sehari. 1 kali sehari? 1 kali sehari? Banyak sekali. Oh, Banyak. Oh, bukan. Jadi setiap saat ya, setiap ada kesempatan. Saat makan dimainkan juga? Iya. Wih, luar biasa pemirsa. Jadi Pagi ini biar makan memainkan juga. Jadi sambil makan nyendok-nyendok
baru main begini juga. Nanti kita akan liput di rumahnya Faki pada saat dia sedang makan. Dia bisa memainkan ini, bisa betul. Oke. Tapi kalau duduk sih gak terlalu. Oh, tapi kalau duduk tidak terlalu, jadi harus berdiri kata Faki. Oke. Rehan untuk permainan ini itu dalam sehari berapa dimainkan? Berapa kali? Sering. Oh, begitu. Mamanya tidak marah kalau mainkan ini? Komplain sih, tapi kalau komplain biasanya di luar main. Oh, di luar mainnya. Ini kan sekarang musim hujan. Kalau hujan baru main di luar, apakah bermandi-mandi hujan sambil main ini atau bagaimana? Tidak masuk. Oh, nanti sakit ya. Tadi Faki saya belum tanya. Oh, kalau memainkan ini apakah Mama tak mendukung dengan Ayata atau bagaimana? Apa? Marah Ki? Bagaimana marahnya? Coba contohkan marahnya bagaimana? Kata-katanya kalau memainkan ini. Coba saya contohnya sebagai Faki memainkan ini, baru mamanya datang marah-marah. Coba. Gak boleh. Oh begitu. Tapi Tapi kurang tahu sih. kurang tahu. Oh, biasa begitu. Nggak boleh. Tapi Faki apakah langsung berhenti atau tetap memainkan kalau mamanya marah? Tetap mainkan. Tetap memainkan. Nggak boleh. Kalau mamanya sudah melarang harus berhenti. Iya kan? Dosa nanti. Nanti ininya disita, tidak dibelikan lagi ya. Jadi kalau mamanya Faki berhenti ya berhenti. Ya jangan sampai 3 kali. Ya, oke? Oke, ini Faki. Oke. Lucu ya sahabat kepo jawaban dari anak-anak ya tentang seperti ini, tapi ya kita harus maklumi ya. Oke sahabat kepo, bincang-bincang kita dengan 3 orang anak Sarinda ini lucu-lucu, gemaskan dengan seru. Jadi sebelum kita lanjut bincang-bincang, kita rehat sejenak untuk menonton liputan dari anak-anak bermain sekaligus liputan tentang komentar-komentar dari warga ya. Oke, silakan kita minum dulu air rapid supaya tetap segar dan semangat dalam melanjutkan podcast. Oke. Oke, sahabat kepo, kita minta tanggapan dari beberapa warga yang ada di kompleks ini. Bagaimana tanggapan mereka tentang permainan lato-lato? Nah ini, yang sedang naik motor, kita suruh singgah sebentar, sahabat. Ini Pak. Ini Pak, mau mengganggu perjalanannya Pak. Saya dengan Rahul, channel YouTube Jelajah Kepo Production. Jadi gini, Pak siapa? Dengan Paula. Paula, di sini kan katanya ada komunitas permainan lato-lato ya. Iya. Jadi saya coba ke sini untuk meliput. Saya minta tanggapan dari Paula. Ya. Itu bagaimana tanggapannya terhadap permainan lato-lato itu sendiri? Apakah mengganggu atau bagaimana? Coba bagaimana tanggapannya? Kalau mengganggu juga dibilang tidak Pak, karena saya lebih cenderung daripada anak-anak itu Ya. main game, Hmm. dihabiskan waktu untuk main game, ya lebih bagus main lato-lato saja begitu.
Oh Kalau gitu. saya iya Pak. Untuk suaranya Pak, apakah tidak mengganggu atau bagaimana? Kalau suaranya sih mengganggu juga. Ya, mengganggu juga. Ya, tapi kalau saya disuruh pilih ya mending saya lihat anak-anak itu main lato-lato Daripada ketimbang main game. Iya. Oh, jadi di sini Paula walaupun merasa terganggu sedikit, tapi lebih memilih anak-anaknya bermain lato-lato karena semacam olahraga ya, Iya. daripada bermain game online. Main seharian. Oh, jadi waktunya aja yang diatur Pak ya. Mereka bermain di waktu-waktu yang tidak mengganggu istirahatnya Bapak. Oke, sahabat Kepo, itulah salah satu perbincangan saya atau komentar dari Paula sendiri. Kita akan ke warga yang lainnya untuk mendengar komentar mereka. Oke, terima kasih Paula. Sukses selalu. Mau mengganggu Pak. Aduh, Pak. Yeay. Oke, sahabat Kepo, itu tadi salah satu komentar dari salah seorang warga di kompleks ini. Kita coba meminta 2 atau 3 lagi komentar dari warga tentang permainan lato-lato. Oke, kita coba tahan. Ini sahabat Kepo. Misi Pak, misi. Oke. Pak Amar, ini salah satu warga di kompleks namanya Pak Amar. Pak Amar, saat ini kita sedang membahas tentang permainan lato-lato yang memang marak di mana-mana ya. Iya. Tanggapannya sendiri dari Pak Amar tentang permainan lato-lato itu bagaimana? Ya, saya rasa permainan lato-lato juga sangat menghibur untuk kita. Iya, Tapi kadang-kadang itu kalau sudah malam biasa mereka masih main, jadi agak berisik. Oh gitu. Ya. Tapi kalaupun mereka mungkin diadakan lomba, mungkin nilai positifnya ada begitu. Oh begitu, aduh, salah satu masukan dari warga kompleks Taman Sarinda ya, bahwa permainan lato-lato ini sebenarnya mengganggu kalau dilakukan di waktu-waktu yang tidak tepat Pak Amar ya. Betul, betul, betul. Tapi nilai positifnya bisa mungkin dibuatkan semacam lomba untuk kreativitas dari anak-anak kompleks Taman Sarinda. Betul sekali. Nanti kita coba beri masukan ke Pak RW-nya ya. di Boleh, sini. boleh. Itu sangat mendukung sekali, ya. Jadi mungkin Pak Amar yang langsung ke Pak RW ya untuk memberikan ide. Pak Amar, mungkin bisa. Boleh. Ada mungkin koordinator. yang beri masukan Oh, itu. siap. Oke, mau kemana nih Pak Amar? Mungkin lagi mau jalan dulu. Oh iya. Terima kasih banyak Pak Amar. terima kasih, Ada lagi sama-sama. mungkin satu tanggapan tentang lato-lato? Untuk saat ini mungkin cukup untuk sampai Cukup, di sini ya. dulu. Biasa bermain lato-lato juga, Kadang-kadang main tapi Oh, main juga. belum mahir juga. tapi jangan sampai istrinya terganggu gara-gara main lato-lato Pak Amar. Jangan dilato-lato. Oke, makasih banyak. Terima kasih, Sehat Pak. selalu. Ya, sukses. Oke, tadi salah seorang warga yang mau keluar kita tahan. Kita coba tahan lagi. Salah seorang, ini ada Gojek yang sudah mengantar barang. Mas, ini. Oke, maaf mengganggu aktivitasnya nih Pak. Iya, Pak. Dengan Pak siapa? Sapril, Pak. Oh, Pak Sapri. Oke, kita coba tanya ya dari Gojek. Lateral. Oh, Gojek online ya. Grab, Pak, Grab. Grab ya, oh Grab. sorry Grab ya. Jadi gini, Pak Sapri ya. Iya, Pak. Mungkin Pak Sapri biasa melihat anak-anak bermain lato-lato yang iya, sudah banyak dilakukan ya. Iya, betul. Tanggapannya Pak Sapri, apakah mengganggu atau bisa membuat hiburan buat Bapak sekeluarga? Oh iya, jadi selama saya nge-Grab ini sepanjang jalan ini mungkin tahun ini viralnya Iya, itu banyak sekali anak-anak di pinggir jalan itu bermain lato-lato. Itu adalah permainan yang mungkin dari dulu sudah ada. Sudah ada, Mungkin baru viral lagi sekarang. Viral sekarang. Jadi tanggapan saya itu Pak, pribadi saya sangat suka dengan adanya ini lato-lato, viralnya kembali lato-lato ini. Oh. Karena kenapa? Karena kita bisa lihat anak-anak kumpul di era digital ini. Iya. Dulu yang sebelum adanya lato-lato, anak-anak lebih memilih main gadget, Main Pak. game, iya, betul. Lebih banyak di rumah, lebih banyak dibanding bersosialisasi dengan teman-temannya. Oh iya, Jadi betul. saya sangat suka dengan pengecualian, Pak, bahwasanya harus ada waktu begitu. Jadi biasanya kan masyarakat terganggu kalau sampai malam anak-anak itu masih toko-toko begitu Iya. kan. Jadi ya saya harap seperti itu bisa dikembangkan lagi. Kalau bisa ke depannya Pak ada turnamen lah. Oh, seperti itu. siap. Ya, Oh seperti iya. itu, Pak, saya berdoa. Oke, sahabat Kepo, itu tadi komentar dari Mas Sapri, salah satu Grab yang senantiasa hilir mudik di jalanan dan katanya sering mendapati anak-anak Jelajah bermain dan
positifnya dengan permainan seperti ini anak-anak tidak terlalu vakum ya, Iya, di betul. rumah ya. Iya, betul, Atau betul. istilah masa gininya itu apa itu istilahnya untuk anak-anak yang cuma baring-baring saja. Jadi istilah zaman sekarang itu istilahnya Rebahan. komunitas rebahan. Ya, betul. Rebahan ya. Jadi dengan permainan ini mungkin Ya. bisa memberi anak-anak lebih aktif lagi. Ya, kesegaran baru, Pak. Sosialisasi dengan teman-temannya. Betul, betul. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Safri. Lanjutkan mengantar atau Grab-nya ya. Semoga Pak. sukses selalu. Ya, makasih Yeah. Oke, sahabat Kepo. Itu tadi liputan anak-anak yang sedang memainkan permainan lato-lato. Seru kan? Luar biasa. Di komunitas Labartas. Jadi Raka, kalau ada anak-anak luar kompleks mau bergabung dengan permainan lato-lato perkumpulannya Labartas bisa? Bisa. Oh, bisa benar ya. Jadi kalau ada sepupu-sepupu dari Rehan, Faki yang mau bergabung, bisa masuk di Labartas ya. Jadi tadi kita juga sudah menyaksikan beberapa komentar dari warga-warga yang lewat ya, maupun dari Grab online tentang permainan lato-lato ya. Jadi memang permainan seperti ini ada yang mengambil sisi positif, ada juga yang komentar hal-hal yang tidak setuju. Tapi ya kembali ke pemikiran masing-masing ya. Oke, saya mau tahu perasaannya dari masing-masing kalian saat memainkan lato-lato. Raka dulu. Bagaimana Raka? Senang dengan perasaan yang kayak jago main lato-lato. Oh, senang dan merasa jago bermain lato-lato. Apakah langsung fit? Karena ini kan lato-lato membutuhkan tenaga. Bagaimana anunya? Perasaannya pada fisiknya, Raka? Perasaan fisik, tangan lebih terlatih, Oh, tuh tangan, Lebih terlatih ya? kefokusan agar Oh. tepat. oh keputusan. Oh, gitu. Cocok, sahabat Kepo. Jadi bermain lato-lato ini memang mengasah pemikiran untuk tepat mengenai satu sama lainnya ya. Oh, dan bugar. Bugar ya. Bugar. Kenapa bisa bugar? Oh. Ya karena badannya bergoyang ya. Oh, gitu. Semacam Resiko seperti itu. resikonya dalam permainan ini, setiap permainan kan ada resiko. Apa resikonya? Risikonya kena tangan sampai memar. Oh, begitu. Pernah biasa? Pernah biasa sampai memar, kena terus tangan di tangan, Ya. tangan gitu sampai Jadi biru. Jadi biru. Jadi dimarahi sama mamanya, ibunya. Iya. Saya tahu sekali sahabat Kepo apa yang dia, karena saya sering mendengar tiap hari ibunya ngomel-ngomel gara-gara tangannya memar. Oh, tapi itu salah satu risiko ya. Lama-lama kalau mahir kan sudah tidak memar lagi, ya. Jadi sahabat Kepo, satu hal lagi yang saya ingin katakan, Raka biasa malam-malam itu bermimpi memainkan seperti ini. Saya pernah lihat Raka, iya kan? Anda sadar. Jadi dia tidur sambil memainkan begini. Seperti itu Raka, pernah saya lihat waktu tidur malam-malam. Tidak sadar kan? Tidak sadar. Oke, kita ke Faki. Faki, bagaimana perasaan tak waktu memainkan permainan lato-lato? Tenang. Ya. Kecuali kalau mama biasanya emosi. Oh, emosi sama siapa? Emosi sama lato-lato atau sama siapa? Lato-lato. Oh, senang tapi biasanya emosi. Emosi itu kenapa? Kenapa bisa emosi? Karena pas awal-awal main kan noob. Ya. Awal atau Noob, tidak cupu. jago. Makanya kalau waktu noob tidak kena tangan, makanya masih senang. Waktu pro selalu kena tangan, makanya emosi. Tapi kalau pas sudah pro-pro kayak gini, udah jarang. Apa itu? Maksudnya apa, Raka? Pro? Pro kayak semacam lebih ke jago, Oh, Lagi. sudah mahir. sudah mahir. Oh, pro. Oh, profesional istilahnya. Oh, ya. Istilah-istilah zaman now. Oh, jadi kalau sudah, tapi istilah kalau belum pro apa?
Nop. Nop. Cupu. Oh, cupu. Oh, masih cupu. Itu katanya belum mahir. Kalau pro mahir. Oh, begitu. Sekarang Faki sudah pro atau cupu? Pro. Sudah pro. Oh, jadi sudah siap untuk mengikuti turnamen lato-lato se-Indonesia. Iya. Oh, luar biasa. Jadi katanya Faki sudah mahir pro bermain lato-lato. Jadi sudah siap mengikuti turnamen yang akan diadakan bukan lagi sekecamatan tapi se-Indonesia, Faki ya. Sudah siap? Siap. Setengah persen sih. 50%. Ragu-ragu. Pada saat dibilang turnamen se-Indonesia ragu-ragu setengah persen, tadi 100%. Sahabat kepo. Apa yang dipastikan? Sudah siap 100% atau setengah persen? Kalau sekampung bisa, Oh. tapi asalkan kalau lawannya Tidak tahu, masih Jarang. cupu. jarang main Oh, jarang main. atau tidak pernah berlatih. Oh, begitu. Oh, jadi kalau turnamen yang diadakan cuma di kampung dan lawan-lawannya itu tidak tahu atau belum mahir, dia berani mengatakan bahwa dia akan juara. Sahabat kepo. Tapi kalau lawannya mahir, Bisa saja juara 5. oh, bisa jadi juara 5. Oh, enggak apa-apa. Yang penting kan mengikuti lomba. Satu caranya itu, Faki. Pada saat diadakan turnamen, nanti dibatasi usianya supaya yang lawan-lawannya Faki itu memang usia-usia seumur Faki, ya kan? Oke, ke siapa lagi? Rehan. Untuk permainan seperti ini bagaimana perasaannya pada saat memainkan? Senang, tapi kalau kena tangan sakit sekali. Sakit sekali. Sudah pro atau cupu? Cupu. Lumayan. Sudah siap mengikuti turnamen yang akan diadakan di Kompleks Taman Sarinda? Iya. Siap. Ya. Lawan-lawan yang saat ini yang Rehan anggap saingan berat siapa itu? Rizky sama Farid. Rizky sama Farid. Kenapa dia lebih, apakah dia di luar belajar alat ini atau bagaimana? Lebih mahir. Lebih mahir karena di luar berlatih. Ya. Oh, begitu. Tapi siap ya? Ya. Oke, sahabat kepo, antusias oleh anak-anak di sini untuk mengikuti turnamen itu sangat besar ya. Jadi kita lihat saja apakah akan diadakan turnamen permainan lato-lato di Kompleks Taman Sarinda atau bagaimana? Oke. Pertanyaan terakhir ya sebelum kita lanjut ke episode yang lainnya ya. Raka, permainan lato-lato sebelumnya kan biasanya bermain game online ya. Oke. Lebih suka yang mana? Bermain permainan lato-lato atau game online? Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Tidak bisa dipilih. Tidak bisa. Harus ada. Main apa? Lato-lato. Lato-lato. Oh, jadi sudah siap. HP-nya disita ya sama ibunya? Tidak. Tidak. Oh, jadi tetap bermain lato-lato dan tetap juga bermain game online. Ya. Oh, gitu. Oke, Faki. Lebih senang bermain lato-lato atau bermain game online? Lato-lato, tapi kadang main game. Lato-lato tapi kadang main game. Maksudnya lebih suka apa permainannya? Lato-lato. Jadi walaupun HP-nya disita ibunya, mamanya, tidak masalah sekarang. Masih masalah. Oh, masih mau bermain game. Oh, gitu. Jadi ya tetap dalam hati mereka masing-masing sahabat kepo, tetap game ada di tempat tersendiri kegemaran mereka ya. Oke. Gimana? Sama dua-duanya. Dua-duanya. Jadi tetap memilih main lato-lato sembari bermain game online. Oh, gitu. Oke deh. Itu tadi sahabat kepo, jawaban-jawaban polos dari anak-anak sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa ya. Kita cuma bisa mengarahkan bahwa permainan seperti ini harusnya seperti ini dan permainan seperti itu harusnya seperti itu. Jadi tetap kita harus mengarahkan supaya tidak memberi efek buruk kepada mereka nantinya ya. Oke.
Terima kasih adik-adik ya, Raka, Faki dengan Rehan ya, sudah hadir berbincang-bincang bersama channel YouTube Jelajah Kepo Production. Tetap Ki bermain lato-lato tapi batasi ya. Jangan bermain pada saat azan berkumandang, ya kan? Jangan bermain pada saat ibunya, ayahnya lagi tidur siang. Apalagi pada saat ada tetangga yang sakit gigi. Bahaya itu, bisa-bisa mengamuk ya. Apalagi kalau Apalagi kalau mama atau bapak sibuk di rumah. oh iya betul. Apalagi kalau bapak dan mamanya sibuk bekerja di rumah, kan biasa bermain laptop atau menonton ya TV, itu mengganggu. Ada harapan, satu lagi harapannya dari Raka, harapan tentang permainan lato-lato buat Pak RW, Pak RT yang ada di kompleks Taman Sarinda. Harapannya? Oh, ada satu. Siapa Ya. tahu diadakan turnamen atau pertandingan lomba untuk anak-anak yang bermain lato-lato di sini. Oh begitu? Gitu. Oh. Jadi sahabat Kepo, mereka berharap ke depan diadakan lomba kemahiran lato-lato ya, dengan tingkat penilaian itu ya nantilah dibicarakan teknisnya oleh pemerintah setempat yang ada di sini ya. Oke, terima kasih banyak ya Raka, Faki dengan Raihan ya sudah hadir memberikan komentar-komentar tentang permainan lato-lato ya. Sahabat Kepo, sekian dulu pertemuan kita untuk Jelajah Kepo kali ini yang membahas tentang permainan lato-lato. Jangan Ki lupa senantiasa tonton Ki, like and subscribe channel-channel YouTube dari Jelajah Kepo Production yang senantiasa menghadirkan tontonan unik dan tontonan menarik untuk sahabat-sahabat Kepo semuanya. Dan satu lagi, mari Ki saling sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih atau saling menghargai, menghormati, dan mengingatkan. Saya Rahul Denggasing bersama kru yang bertugas saat ini undur diri dan sehat, semangat Ki selalu. Ewako Makassar, Makassar tidak kasar.